Acara ini dipersembahkan oleh Healthizen, welcome to Dear Doctor. Tanggal berapa ya sekarang? Wow, 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Kalau di masa pandemi, apalagi sebagai dokter, saya memaknai ini sebagai momen penyemangat dan yakin kalau masyarakat Indonesia bisa menang melawan virus COVID-19. Ayo bisa, ayo dong. Kuncinya cuma satu kok, taat protokol kesehatan dan tahu fakta dari sumber yang tepat. Saya Dr. Fala Dinda sudah berjaga mau menjawab konsultasi asik Healthizen dari Twitter dan Instagram. Pertanyaan pertama, cek konsultasi asik yang pertama dari akun Nyur Magdalen. Mbak Nyur mau konsultasi asik lewat video. Yuk kita lihat bareng-bareng. Dear dokter, aku pengen jalan-jalan ke mall, tapi aku punya anak umurnya 18 bulan. Dan anak aku itu nggak mau pakai masker, sedangkan nggak ada orang yang bisa dititipin. Apa aku harus paksa aja anak aku untuk pakai masker? Dear Nyur Magdalen, membawa anak ke pusat perbelanjaan memang sangat beresiko di tengah pandemi ini. Tapi tentu sebagai manusia ada rasa bosan ingin mencari hiburan. Saran saya adalah carilah tempat hiburan yang memang sangat aman untuk anak. Seperti tempatnya di ruangan yang terbuka. Carilah taman-taman yang memang sepi dari pengunjung. Atau ya anaknya harus dititipkan kepada orang tua mungkin. Atau kepada kakak, kepada adik. Jika memang ingin berpergian ke tempat umum yang tertutup. Anak-anak memiliki risiko terinfeksi COVID-19. Jadi jangan sampai orang tua ingin mencari hiburan tapi ternyata anak yang menjadi korban. Pikirkan kembali risikonya baik-baik dan bijaklah menjadi orang tua ketika membawa anak ke tempat umum. Karena COVID-19 masih mengintai kita. Pandemi masih ada. Pilihlah tempat bermain yang aman untuk anak dan juga nyaman bagi orang tua. Sehingga semuanya bisa pulang dalam kondisi aman dan juga sehat. Selanjutnya dari Hamdan.98. Dear Doctor, gimana caranya biar anak yang terkena COVID nggak rewel dan tetap ceria? Jadi imunitas tubuh nggak turun. Terima kasih dok. Aduh, kalau anak sakit pasti orang tua ikutan rungsing ya, karena aku juga gitu. Kalau anak demam, akunya juga ikutan pusing. Tapi yang pasti, ketika anak terinfeksi COVID-19, pastikan yang paling pertama adalah orang tua jangan sampai ikutan panik. Dan yang kedua adalah ikuti anjuran dari dokter yang merawat si anak. Minum obat secara teratur, bila diberikan antibiotik maka pastikan diminum antibiotiknya secara teratur. Habiskan antibiotiknya. Lalu yang ketiga adalah pastikan nutrisi dari si anak selalu baik. Pastikan tuh jadi sekali makan ada karbohidratnya, protein, mikronutrien, makronutrien. Ketika sakit, anak pasti cenderung susah untuk makan. Tapi sebagai orang tua, kita harus selalu ngakalin gimana caranya supaya anak mau makan. Karena nutrisi yang baik salah satunya adalah kunci supaya sistem imun tubuh anak bisa melawan dari infeksi virus COVID-19. Ketika ada gejala yang timbul, misal anak demam, atau anak batuk, atau anak pilek, maka obatilah sesuai gejala. Bangun rasa nyaman terhadap anak, dipeluk, disayang-sayang. Mungkin anak hanya ingin berada di dekat kita, ya sudah. Anggap aja ini quality time yang lebih hangat terhadap anak. Pertanyaan berikutnya. Konsultasi asik dari pardede.kid. Dear Doctor, tes di Indonesia kan banyak banget. Apa aja sih bedanya? Yang paling bagus buatku yang jomblo ini apa ya dok? Please jawab ya dok, love you. Oh, love you too, Mas Pardede. Oke, aku mau coba jelasin sedikit, mungkin nggak sedikit kali ya, agak panjang mengenai modalitas diagnosis dari COVID-19.
Di Indonesia, kita mengenal ada 3 modalitas alat diagnosis dari COVID-19. Yang paling pertama adalah swab PCR. Yang kedua ada swab antigen. Dan yang ketiga, kita mengenal ada yang namanya rapid antibody. Terus apa dong dok beda dari ketiga ini? Aku selalu mengibaratkan nih bahwa tubuh kita ini seakan-akan adalah rumah. Dan COVID-19 itu adalah tamu. Tapi tiba-tiba ada yang ngetok pintu nih, tok 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 tok. Hai! Terus virusnya mencoba untuk bertamu ke dalam rumah kita, yaitu tubuh kita. Kita sebagai tuan rumah yang baik membukakan kan pintunya. Lalu mereka masuk. Sebagai tuan rumah, kita persilakan ia duduk. Ngobrol santai sebentar. Tapi seiring dengan waktu berjalan, ternyata tamu yang datang kok nyebelin ya, annoying ya. Kita berusaha untuk mengusir tamu tersebut. Di tengah usaha kita untuk mengusirnya, ternyata terjadi pertempuran. Kita mengeluarkan senjata, mereka bawa teman. Virus-virus tersebut ternyata mengundang yang lain untuk datang ke rumah kita. Kita juga ngeluarin senjata, ngeluarin tembakan, ngeluarin parang. Mereka pun juga mengeluarkan senjata-senjata mereka. Sehingga di akhir pertemuan tersebut kita berhasil untuk membunuh virus tersebut dan juga kita berhasil untuk mengusir virus-virus tersebut atau tamu-tamu di rumah kita tersebut. Dari ilustrasi yang saya buat tadi, bisa disimpulkan bahwa swab PCR berguna untuk mengetahui seberapa banyak tamu-tamu di dalam rumah kita. Swab antigen berguna untuk mengetahui apakah ada tamunya. Karena ketika tamu mau masuk biasanya mereka lepas sandal kan, lepas jaket dong. Jadi swab antigen berguna untuk mengetahui di awal periode ketika tamunya baru datang. Rapid antibody untuk mengetahui senjata-senjatanya. Karena itu adalah antibodi kita. Parang, pistol adalah antibodi kita untuk mengusirnya. Lalu muncul pertanyaan lagi nih, kenapa swab PCR bisa positif setelah pasien sembuh? Karena kadang-kadang ketika pertarungannya udah selesai, jenazah-jenazah dari virus-virus tersebut tuh masih suka ketinggalan di rumah kita. Jadi suka keangkut bareng si swab PCR. Jadi kalau ditanya mana yang paling benar, modalitas dari swab antigen, swab PCR hingga rapid antibody itu disesuaikan dengan waktu penggunaan. Ada lagi nih konsultasi asik dari ahli nujum. Wadaw, jangan-jangan dia udah tahu nih jawaban dari saya apa. Dear dokter, aku kemarin ditawarin sama orang daerahku obat alternatif. Katanya sih lebih baik daripada vaksin. Jadi sebenarnya obat alternatif gitu boleh nggak sih dok buat lawan COVID-19? Vaksin COVID-19 itu diciptakan oleh para peneliti melewati penelitian-penelitian yang sangat mumpuni. Sehingga efektif untuk menanggulangi pandemi. Jadi klaim obat-obat alternatif yang katanya lebih akurat daripada vaksin, lebih canggih daripada vaksin, itu udah pasti hoax. Tapi jangan sedih Healthyzen, karena Indonesia ini kaya dan beragam sekali akan pengobatan alternatif seperti jamu-jamuan. Tahu kan ada yang namanya jamu galian singset, ada yang jamu-jamu lainnya. Manfaatnya juga ada sesuai dengan kajian ilmiah. Tapi bila klaimnya sepihak dan juga tidak teregistrasi dengan baik, Healthyzen juga harus menjadi warga yang kritis. Jangan sampai yang dimasukkan ke dalam tubuh menjadi racun atau kita tertipu oleh klaim-klaim yang sepihak. Hati-hati ya Healthyzen. Udah semua, masih ada kesempatannya kok. Tinggal kirimin aja pertanyaan alias konsultasi asik Healthyzen semua ke akun Twitter dan Instagram saya. Nah, jangan lupa juga untuk tonton episode Dear Doctor. Untuk saat ini, saya Dr. Fala Dinda pamit. We share because we care. Acara ini dipersembahkan oleh